Halo semuanya, perkenalkan saya Cynthia Amelia Octaviana dengan NIM 22103, mahasiswi program studi profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resum pada kuliah tamu di mata kuliah bisnis kefarmasian yang diberikan oleh PT Asimas atau PT Agarikusido Makmur Sentosa dengan tema usaha kefarmasian di bidang produksi obat tradisional dengan judul pengembangan obat tradisional yang tepat sasaran. Adapun pemateri ialah Bapak APT Fuma Aji Putra Pratama, S.Fam, merupakan pekerja di Asimas sejak tahun 2013, kelahiran September 1990 di Lumajang. Beliau ini merupakan alumni S1 Farmasi dan Profesi Apoteker di Universitas Erlangga. Sekilas mengenai profil PT Asimas, jadi PT Asimas ini merupakan perusahaan manufaktur di bidang makanan, misalnya teh celup, serbuk, dan sirup, serta di bidang obat tradisional seperti tablet kapsul, serbuk, dan sirup dalam sachet, serta di bidang kosmetika, misalnya produk krim, lotion, serum, dan lain sebagainya yang tentunya berizin Kemenkes dan BPOM. PT Asimas ini melakukan proses produksi dengan menerapkan sistem yang bertahap dan terkontrol, serta ditunjang peralatan modern dan SDM yang kompeten, terlatih, dan terampil di bidangnya. Adapun fasilitas serta sarana dan manajemen produksi PT Asimas itu telah tersandar JPOTB, ISO 9001-2008 dan HACCP, serta Halal MUI. Jadi seperti yang saya singgung sebelumnya, kuliah tamu sebelum ini berbicara mengenai usaha kefarmasian di bidang produksi obat tradisional, di mana judulnya adalah pengembangan obat tradisional yang tepat sasaran. Pendahuluan, jadi saat ini merupakan era digital 4.0, di mana pada era ini potensi market dan distribusi pemasaran akan semakin meningkat. Dan pada saat ini pula masyarakat ini membutuhkan solusi permasalahan kesehatan. Dan tren yang berlaku saat ini adalah back to nature, di mana masyarakat itu mencari solusi permasalahan khususnya di bidang medis, kesehatan itu mengacu pada potensi alam yang ada. Tentu hal ini menjadi celah yang baik bagi apoteker atau farmasis dalam mengembangkan potensi kompetensinya dalam edukasi atau mengembangkan produk, khususnya di bahan alam. Jadi kalau kita lihat pada data Riskesdas tahun 2010, sekitar 50% ini telah menggunakan jamu dan sebagian besar setidaknya 96% ini sudah merasakan manfaat dari menggunakan jamu. Tentu hal ini menjadi potensi yang baik ya buat Indonesia dalam mengembangkan obat tradisional. Meskipun kesannya obat tradisional, tapi bisa dilihat pada layar yang ada, bahwa informasi mengenai obat tradisional ini 53%, sekitar 53% didapatkan dari media sosial. Kalau kita lihat rata-rata yang paling tinggi adalah aplikasi TikTok, ada YouTube, ada Instagram, Zoom, Facebook, dan lain sebagainya. Tentu hal ini juga bisa menjadi celah atau menjadi kesempatan untuk melakukan promosi obat tradisional. Selanjutnya adalah produk dan tahap pengembangan bahan alam. Jadi, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahan alam ini punya potensi untuk dikembangkan sebagai produk ya, entah produk obat tradisional ataupun produk pangan fungsional. Obat tradisional sudah jelas pengertian umumnya, sedangkan untuk produk pangan fungsional sendiri adalah pangan olahan yang mengandung satu atau lebih komponen pangan yang berdasarkan kajian ilmiah mempunyai fungsi fisiologis tertentu di luar fungsi dasarnya, serta terbukti tidak membahayakan dan bermanfaat bagi kesehatan. Penelitian lain juga mengatakan bahwa
Produk pangan fungsional adalah makanan yang mengandung komponen aktif yang memberikan efek kesehatan di luar manfaat nutrisi dasar. Bedanya dengan obat tradisional, eh, produk pangan fungsional ini tidak boleh memberikan klaim. Tidak boleh memberikan klaim pada kemasan. Berbeda dengan obat tradisional masih boleh memberikan klaim. Dan produk pangan fungsional ini bedanya dengan produk pangan biasa, jelas ya di sini. Dia itu mempunyai nutrisi yang mempunyai value yang bermanfaat dalam pemenuhan AKG. Selanjutnya, berbicara mengenai bisnis, tentu kita tidak akan terlepas dari regulasi produk Indonesia. Jadi produk Indonesia ini ada macam-macam ya, ada obat tradisional di mana di dalamnya termasuk jamu, termasuk OHT dan fitofarmaka. Dan satunya lagi ada produk pangan, kosmetik, dan produk lainnya, di mana kita saat ini adalah fokus di produk pangan dan produk obat tradisional. Jadi di sini jelas tertulis ya, banyak sekali peraturan yang mengatur regulasi mengenai produk di Indonesia. Setidaknya ada 7 peraturan, di mana secara garis besar ini memiliki 3 tahap yang dilakukan oleh BPOM tentunya. Yang pertama adalah evaluasi, di mana evaluasi ini melakukan pengujian terhadap mutu, keamanan, dan apakah siap dari produk yang akan diproduksi. Kemudian BPOM akan melakukan evaluasi dan keluarlah hasil evaluasi, ditolak ataukah diterima. Jika diterima, maka masuk ke yang nomor 3, di mana produk akan beredar dengan nomor izin edar yang tercantum di daftar BPOM. Selanjutnya, kita akan membahas tahap kunci dalam hilirisasi produk herbal. Jadi, setidaknya ada 5 tahap dalam hilirisasi produk di Indonesia. Yang pertama adalah preformulasi, di mana dalam preformulasi ini termasuk dalam riset khasiat produk, pengumpulan jurnal ilmiah, penentuan dosis efektif mengenai produk. Jadi kita benar-benar apa ya, bisa tahu jelas gitu ya, berdasarkan data empiris, benar tidak jika produk ini punya manfaat atau tidak, punya keefektifan atau tidak, aman atau tidak. Jika sudah melewati tahap preformulasi, selanjutnya adalah formulasi, di mana pada formulasi ini merupakan proses penentuan produk bentuk sediaannya, lalu menerapkan data empiris yang sudah dikumpulkan pada tahap preformulasi, dan mencari bahan yang tepat untuk produk yang akan diproduksi, serta menyesuaikan dengan standar BPOM dan variasibilitas produksi. Jadi kita cari tahu standar BPOM apa, lalu kita berusaha untuk melengkapi atau menyempurnakan sesuai dengan standar yang ada. Lalu setelah tahap formulasi masuk di tahap uji stabilitas dan desain, di mana pada tahap ini tuh kita akan menentukan desain yang tepat, kemudian mempertimbangkan stabilitas produknya, lalu melihat konsep pasar dan kompetitor atau pesaing lainnya tuh seperti apa, sehingga kita bisa berinovasi dalam produk gitu ya, supaya bisa dapat bersaing. Kemudian ada variasi isi yang dimana mempertimbangkan konsumsi maksimal 1 bulan. Tahap yang keempat adalah validasi proses. Jadi pada tahap ini kita itu membuat pilot plan 1/10 besaran batch. Dan yang kedua adalah untuk menguji kualitas produk jadi. Produk jadi ini diuji apakah sesuai dengan peraturan Kepala BPOM dan kebutuhan registrasi atau tidak. Dan yang tahap terakhir adalah registrasi, di mana pada tahap ini kita menyusun dokumen registrasi serta memantau hasil evaluasi dari BPOM. Lalu, selain hal-hal yang tadi, kita juga perlu memperhatikan larangan dalam produk bahan alam, ya, baik itu obat tradisional maupun produk pangan fungsional. Sepertinya percuma kalau kita merancang produk susah-susah, tapi kita melanggar larangannya, jadi percuma, tidak akan di-ACC juga. Untuk larangan yang pertama ada mengenai kandungan. Ada beberapa kandungan yang dilarang untuk dimasukkan dalam produk bahan alam. Yang pertama ada etil alkohol jika lebih dari 1% kecuali tinktur. Yang kedua ada BKO, bahan kimia obat. Yang ketiga ada narkotika psikotropika.
atau bahan lainnya yang dianggap berbahaya secara empiris, secara penelitian memang dia memang terbukti itu berbahaya, jelas tidak boleh. Lalu yang terakhir adalah mengandung hewan atau tumbuhan yang dilindungi. Ini juga sudah tertera pada peraturan yang sebelumnya. Yang kedua adalah bentuk sediaan. Tidak semua obat tradisional itu dapat diproduksi di setiap bentuk sediaan. Untuk bentuk sediaan yang dilarang, tidaknya ada tiga. Ada intravaginal, ada tetes mata, dan ada suppositoria kecuali untuk basir. Ada banyak hal yang dipertimbangkan atas larangan ini, setidaknya karena masalah sterilitas juga. Lalu yang ketiga ada isolat, jadi dilarang dalam bentuk isolat visosianin pada tanaman spirulina, anetol untuk oleum phenolphthalein dan terpineol. Untuk yang keempat ada bahan-bahan yang juga jelas dilarang. Di antaranya ada Angelicae sinensis radix atau Ligustici rhizoma, di mana ini dapat menyebabkan bayi lahir cacat. Yang kedua ada Coptis sp, Barberries sp, Mahonia sp, Celidonium majus, Philodendron sp, Arcangelica flava, Tinospirae radix, dan Catharanthus roseus, di mana bahan-bahan tersebut dapat menyebabkan iritasi ginjal dan nefrotoksik, serta Catharanthus roseus ini dapat menyebabkan depresi sumsum tulang. Selain itu ada bahan yang dilarang, ada tanaman kava-kava di mana dapat menyebabkan efek samping hepatotoksiknya, dan ada Pausinis thalia yohimbe di mana bahan ini dapat menstimulasi dan dapat menyebabkan paralisis sistem saraf pusat. Selanjutnya ada bahan Concone cortex, lalu ada Artemisi folium, di mana dapat menyebabkan resistensi Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax terhadap obat anti malaria. Dan yang terakhir ada bahan Nitrogena speciosa atau kratom, di mana dapat memberikan efek sedatif layaknya narkotika. Untuk melakukan pendaftaran pangan olahan, sebelumnya kita sudah membicarakan tentang obat tradisional, kali ini kita tentang pendaftaran pangan olahan. Jadi secara garis besar semua bahan olahan atau pangan olahan yang diperdagangkan, termasuk yang diproduksi dalam negeri maupun yang diimpor, yang diperdagangkan dalam kemasan eceran ini wajib memiliki izin edar yang diterbitkan Kepala BPOM. Namun ada beberapa pengecualian. Yang pertama adalah jika produk pangan itu adalah produksi industri rumah tangga, jika masa simpannya kurang dari 7 hari, diimpor dalam jumlah kecil untuk keperluan produksi rumah tangga atau penelitian atau mungkin dikonsumsi sendiri. Dan ini izin edar juga tidak diwajibkan untuk pangan yang digunakan sebagai bahan baku atau yang dikemas dalam jumlah besar dan tidak dijual langsung pada konsumen akhir, atau mungkin pangan yang dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen. Sekilas mengenai strategi pemasaran, jadi kunci dari pemasaran ada tiga. Yang pertama adalah promosi, target pasar, dan segmentasi. Promosi ini kita tentu harus bagaimana cara produk ini dapat dikenal di masyarakat tanpa menghabiskan cost yang begitu banyak ya. Jadi karena prinsipnya adalah menurunkan cost dan meningkatkan value. Kemudian target pasar mungkin apa sih yang tren saat ini gitu. Lalu ada segmentasi juga diperuntukkan untuk siapa sih gitu kan. Jadi menurunkan cost dan meningkatkan value. Jadi value ini berkaitan dengan mungkin bentuk sediaannya yang modern atau formulasinya yang terbarukan atau formulasinya harus menekankan hasil riset yang dapat dipercaya gitu, atau mungkin dari segi menurunkan cost mungkin dari iklan, mungkin iklannya tidak perlu terlalu berlebihan, cukup dari media sosial saja. Tentu itu juga akan berpengaruh terhadap terkait berkaitan dengan kemasan. Mungkin jika kemasannya tidak perlu terlalu berlebihan, mungkin karena tidak akan berdampak pada
kualitas produk, maka kemasannya harus cukup dikesampingkan gitu loh. Atau mungkin ada uh, taktik-taktik lain. Tentu kunci-kunci atau strategi pemasaran ini tidak peduli mau tanaman apa, mau produksinya obat tradisional atau pangan fungsional, akan tetap berikatan, berkaitan dengan tiga hal ini. Tuh. Seperti yang dilakukan PT Asimas, teknik tersebut juga adalah kunci dalam mempromosikan atau mengembangkan produk mereka. Sepertinya sepertinya hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga presentasi saya dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.